Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, setelah klaster pabrik, pondok pesantren hingga keluarga, kini juga kita harus mewaspadai klaster pejabat yang terus terjadi. Hingga pertengahan bulan November, setidak-tidaknya sudah 9 pejabat meninggal dunia akibat virus corona baru. 5 diantaranya merupakan kepala daerah. Klaster pejabat teranyar terjadi di DKI Jakarta dan Riau. Selain itu, 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju terinfeksi dan beruntung berhasil sembuh. Upaya apa yang harus dilakukan agar bisa lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020, dengan tema menghentikan klaster pejabat bersama saya Leonard Tamosir. Dan kami juga nanti menantikan partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin karena kita bukan pejabat ya. Ya, pejabat mobilitasnya tinggi kan. Itu dia. Kita. Itu dia. Pertanyaannya, Bang, apakah memang kemudian resiko itu begitu besar sampai kemudian konsekuensi logisnya ya terpaksa harus terpapar juga. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Usman, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Evakuasi Semeru sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kita tahu terkait dengan Gunung Semeru, sesuai protokol kesehatan ini kan susah, Bang. Bagaimana? Iya, memang susah ya. Memang susah, tetapi tetap kita harus upayakan. Juru bicara Satgas Covid, Prof. Wiku itu mengatakan BNPB tetap berusaha memenuhi protokol kesehatan dari mulai mengevakuasinya sampai di tempat pengungsian gitu. Nah, yang repot memang di tempat pengungsian. Ya, yang di tempat pengungsian itu yang di Nusa Tenggara Timur terutama, itu juga ada di berita headline itu. Ya, di Kabupaten Lembata itu ada gunung yang meletus ya. Gunung yang mengeluarkan Lembata ya. Ya, erupsi begitu kira-kira Gunung Lewotolok itu. Itu kan diberitakan bahwa pengungsinya banyak, tapi tenda ataupun tempat pengungsiannya itu terbatas gitu. Dan ya diusahakan juga misalnya dengan menyediakan masker, hand sanitizer, kemudian cuci tangan, tapi jarak itu yang memang agak repot. Ya, karena itu memang perlu ketegasan petugas dan juga kesadaran dari para warga korban berbagai bencana ini begitu. Baik, kita doakan supaya saudara-saudara kita bisa tahan ya, bersabar, dan tapi tetap menjaga juga kesehatan terkait dengan COVID. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 2, pemirsa dan Bang Usman, ini terkait dengan kejahatan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Aparat menggencarkan perburuan. Ini hutannya kalau berdasarkan informasi tidak mudah. Mencari 10-11 orang, ini bisa dapat nggak, Bang? Ya, saya kira dengan polisi yang dibantu oleh TNI, kita berharap dapat menangkap atau menumpas ya, katakanlah seperti itu, kelompok Ali Kalora ini. Memang hutannya itu luar biasa dan mereka menguasai, karena Ali Kalora itu dulu penebang kayu deh, jadi bolak-balik hutan itu jalan tahu lah, jalan-jalan rahasia atau jalan tikus. Seperti rumahnya ya itu ya, hutan kurang itu. lebih seperti itu. Tetapi kita berharap Polri dan TNI dengan keterampilannya ya, dengan kemampuannya bisa menaklukkan kelompok Ali Kalora ini. Ya, baik. Ini kita lihat juga sudah dikirim tambahan pasukan ya, Bang? Iya, dari betul. Jakarta Ada pasukan khusus TNI ya, dari Marinir, Kostrad, kemudian Kopassus juga. Oke, kita harapkan semoga keamanan di sana segera terjaga lagi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3, pemirsa, Anda bisa lihat di harian Anda. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 4 SK menghadapi Pilkada. Pilkada itu 9 Desember, 7 hari lagi. Ini apa saja, Bang, signifikansinya 4 SK ini, Bang? Oh iya, penting sekali ya. Kalau SK-nya sendiri itu ada 4 ya. Nomor 1 itu percepatan penyerapan APBD, nomor 2 itu pemantauan
pilkada, nomor 3 itu percepatan pendataan kependudukan, dan nomor 4 itu, ya nomor 3 tadi, nomor 4 ini pilkades, pemilihan kepala desa. Nah, yang penting barangkali dengan situasi adalah pemantauan pilkada, supaya pilkada tidak jadi klaster penyebaran COVID. Begitu juga pilkades, jangan lupa pilkades itu juga seru itu di daerah-daerah. Ramai biasanya. Iya, jadi saya kira SK ini penting dan sesuai dengan konteksnya, dengan waktunya, termasuk anggaran juga ya, karena ini udah di ujung tahun dan Kemendagri itu memberikan asistensi bagaimana mempercepat penyerapan anggaran. Baik, kita harapkan berhasil. Soal COVID ini penting sekali karena di dalam editorial pemirsa kita akan bahas menghentikan klaster pejabat. Beberapa teman mengatakan begini Bang Usman, ya kalau kemudian akhirnya kena ya itu resiko yang mungkin susah untuk dicegah karena seperti tadi kata Bang Usman, pejabat itu bepergian ke banyak tempat, harus mengurus banyak hal terkait dengan rakyatnya dan ya konsekuensinya ya bisa terkena juga. Tapi apa betul begitu Bang? Ya saya kira ya tentu ada risiko tapi harus dimitigasi risiko itu sehingga efeknya itu bisa minimal. Nah, pejabat ini kan interaksi mobilitas itu sangat tinggi, karena itu harus memitigasinya, harus mengantisipasinya. Tidak boleh juga ya sudahlah ini resiko begitu. Kenapa? Karena pejabat itu kan memberi teladan juga. Setiap hari bahkan mereka mengimbau dari media massa, dari media sosial, ayo jaga protokol kesehatan, hindari penyebaran COVID. Nah dia sendiri kena begitu kan. Ini kan juga bukan image yang baik. Tetapi apapun kita mengapresiasi pejabat yang mengumumkan atau siapapun tokoh masyarakat yang mengumumkan dia terkena COVID, karena itu akan memudahkan tracing. Kita akan bahas itu ya Bang Usman dan pemirsa. Anda tadi melihat di layar Anda beberapa kali ada QR Code yang Anda bisa scan dan kemudian untuk melihat berita-berita yang tadi kami sampaikan dan juga editorial dengan menggunakan QR Code di e-paper Media Indonesia. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 2 Desember 2020 menghentikan klaster pejabat. Menghentikan klaster pejabat. Dalam penularan virus corona, terjadinya klaster sangat mengkhawatirkan. Klaster yang berarti adanya konsentrasi kasus di suatu tempat atau komunitas dalam waktu tertentu berdampak ganda. Bukan saja menyebabkan lonjakan tekanan layanan kesehatan, melainkan juga bisa melumpuhkan kehidupan di tempat atau komunitas itu sendiri. Di tanah air, tidak sedikit anak mendadak menjadi yatim piatu akibat klaster keluarga. Di perkantoran dan industri, klaster juga menyebabkan kerugian besar. Beberapa bulan lalu di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, setidaknya 3 pabrik harus menghentikan operasi akibat COVID-19. Jumlah penderitanya tidak sepele, bahkan mencapai lebih dari 200 orang di satu pabrik. Di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terciptanya klaster tidak hanya menurunkan layanan bagi pasien yang dirawat, namun juga tidak tertanganinya pasien baru. Di beberapa daerah, puskesmas harus ditutup di tengah lonjakan kasus akibat tenaga medis yang ikut terpapar COVID-19. Kini kita juga harus mewaspadai klaster pejabat yang terus terjadi. Hingga pertengahan November, setidaknya sudah 9 pejabat meninggal akibat virus corona, di mana 5 diantaranya merupakan kepala daerah. Selain itu, sudah 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju terinfeksi dan beruntung berhasil sembuh. Klaster pejabat teranyar terjadi di DKI Jakarta dan Riau. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin mengumumkan dirinya positif COVID-19 setelah kontak erat dengan Wagub Ahmad Riza Patria yang lebih dulu terkonfirmasi positif. Sementara di Riau, Gubernur Syamsuar terkonfirmasi positif dan diyakini tertular dari sang istri, Miss Narni. Klaster di lingkungan keluarga pejabat daerah Riau diwaspadai bertambah
karena imbas dari klaster acara Dharma Wanita. Dari acara tersebut, selain istri gubernur, ada belasan istri pejabat Riau yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Sama seperti penyakit lainnya, serangan virus corona memang tidak mengenal jabatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sejumlah kepala negara maju pun telah terinfeksi, namun tetap klaster pejabat tidak bisa dipandang biasa. Terus munculnya klaster pejabat berarti pula ancaman kinerja daerah, termasuk dalam penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Meski sejumlah pejabat mengaku tetap bisa bekerja di tengah penyembuhan, tidak bisa dipungkiri jika kualitas kerja tidak akan sama. Padahal, tentunya di tengah segala tantangan pandemi, kinerja pejabat apalagi pemimpin daerah justru dituntut lebih dari biasanya. Betul bahwa risiko penularan di kalangan pejabat dapat lebih tinggi karena tuntutan bertemu dengan banyak orang. Namun, justru disitulah pejabat harus bisa menunjukkan kesiapannya termasuk dalam protokol kesehatan yang lebih ketat. Segala hak istimewa dan sumber daya yang dimiliki harus dapat dikelola agar mendukung kinerja 100% dalam kondisi apapun. Masih banyaknya klaster pejabat menunjukkan bukan sekadar ketidakberuntungan, melainkan memang masih lemahnya prosedur protokol kesehatan. Pejabat mestinya menerapkan prosedur yang sesuai dengan tingginya resiko yang mereka miliki. Hal ini tidak dapat dipandang remeh, karena merupakan konsekuensi dari tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya. Sebab itu, kita menuntut para pejabat di seluruh Nusantara agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di segala lini, termasuk di lingkaran keluarganya. Tidak hanya itu, kita pun menuntut setiap pejabat yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk mengikuti jejak Gubernur Anies. Publikasi terhadap kondisi kesehatan di masa pandemi ini sangat penting agar setiap orang yang pernah berkontak ikut segera memeriksakan diri. Dengan begitu, rantai penularan yang lebih besar dapat dicegah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari seorang praktisi kesehatan masyarakat yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Dr. Monika Nirmala. Dr. Monika, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, terima kasih dok sudah memberikan waktu. Dokter, ketika melihat terakhir, kita melihat ada 2 gubernur, Jakarta dan Riau, yang kemudian ternyata terkena COVID-19. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah memang karena pejabat itu banyak sekali beraktivitas, harus tetap bekerja, mengurusi banyak rakyat, dan juga termasuk terkait mengurusi COVID, maka pasti resikonya akan terkena, dan ya kalau terkena itu ya sudah wajar. Bagaimana Dokter Monika? Ya, kalau saya melihatnya pejabat yang tertular COVID ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja bisa kena gitu ya. Dan itu semakin meng-highlight penularan, kemungkinan ya penularan di dalam kantor, di klaster perkantoran itu gitu. Jadi kita sudah makin mengenal virus ini menular, banyak menular di konteks indoor atau di dalam ruangan tertutup dengan ventilasi yang minimal dengan AC gitu. Jadi kita sudah bisa membayangkan bahwa sebetulnya bukan hanya pejabat gitu, tapi banyak juga staff-staff dan lain yang masih harus work from office ya, WFO, itu terkena di kantor gitu. Dan juga konteks lainnya adalah di kantor kan kemungkinan ya, saya banyak memperhatikan bahwa orang memakai masker di luar ruangan gitu, tapi ketika masuk ke dalam gedung, mereka merasa lebih aman, udara lebih bersih, akhirnya maskernya dibuka gitu. Padahal dalam konteks COVID itu pola yang tidak tepat, pola yang salah gitu. Justru di dalam ruangan itulah harusnya kita makin waspada gitu terhadap penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi ya memang itu beberapa pola yang berulang yang saya perhatikan. Dokter, kalau ada yang mengatakan begini dok, memang ini kan kita lihat kita sudah berjuang melawan COVID 9 bulan kurang lebih ya, dan ada yang mengatakan bahwa termasuk pejabat pun dok itu sudah mulai berkurang kewaspadaan, mungkin ada yang sudah mulai jenuh, ada yang sudah marah juga mungkin dengan keadaan begitu, sudah stres sehingga akhirnya berkuranglah protokol kesehatan yang diterapkan. Itu bagaimana mengatasinya dok ya?
Ya, betul. Jadi memang ya pejabat juga manusia, semua orang juga manusia gitu ya. Jadi ada sisi kejenuhan di sana gitu. Cuma justru di saat kita jenuh, di saat ini udah berbulan-bulan, disitulah sebetulnya mungkin kita paling lemah gitu ya. Virusnya paling menang gitu karena kita sedang lemah gitu. Jadi memang kita harus selalu ingat bahwa pandemi ini belum berakhir, virus itu masih ada di sekitar kita dan kita harus terus waspada gitu. Jadi kayak misalnya contohnya untuk tadi ya perkantoran, kita harus pikirkan bagaimana sirkulasi udara dari luar bisa masuk ke dalam. Jadi ventilasi itu sangat penting, Mas. Jadi pikirkan bagaimana buka jendela, pasang exhaust, buka pintu, atau pikirkan juga bagaimana mungkin rapat-rapat itu kalaupun tentu yang ideal kalau virtual bisa itu lebih baik, tapi kalau nggak bisa virtual pun coba pikirkan bagaimana pertemuan itu di luar ruangan gitu. Misalnya menggunakan taman-taman yang ada seperti di Bogor misalnya. Saya melihat bahwa taman-taman kota itu dibuka untuk pertemuan-pertemuan para pejabat maupun di swasta begitu ya. Jadi saya pikir itu inovasi yang baik gitu. Jadi kita memang harus beradaptasi dan berpikir bahwa indoor AC itu adalah tempat penularan COVID-19. Baik dokter, semoga yang kita bicarakan ini juga bisa membantu kita untuk mencegah COVID, khususnya untuk klaster pejabat. Dokter Monika Nirmala, terima kasih. Satu lagi Pak Leo. Oh ya, silakan dok. Boleh? Ya silakan. Iya, apa poin itu, saya dok? yang terakhir terlupa adalah makan bersama. Jadi saya memperhatikan kita masih banyak makan bersama di kantor ataupun di tempat-tempat lain ya, lagi-lagi di konteks indoor dan AC. Nah, ketika mungkin kita nggak makan, kita bisa pakai masker gitu ya. Tapi ketika kita makan, pasti maskernya dibuka. Dan kalau udah ngumpul sama teman-teman, sama orang sekantor, pasti jadinya ngobrol-ngobrol. Dan disitulah tempat penularan. Oleh karena itu, kita harus berpikir bagaimana mengantisipasi ini gitu. Jadi mungkin kalau yang saya pikirkan lagi-lagi, jangan makan di indoor, jangan makan bareng-bareng, kalau bisa makannya gantian, misalnya seperti itu. Dan ya coba pikirkan bagaimana mengurangi risiko-risiko tersebut, karena disitulah tempat penularan yang banyak terjadi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Monika Nirmala untuk banyak tips yang sangat berguna untuk kita. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Kita memang belum tahu ya Bang, bagaimana pejabat ini tertular ya, maksudnya persisnya di mana, oleh orang mana, apakah di dalam kantor atau tidak? Kalau dalam kasus Pak Ariza misalnya itu dari stafnya. Wakil Gubernur Jakarta. Ya, artinya mungkin di kantor. Gitu. Kalau Mas Anies ya kemungkinan juga di kantor begitu ya. Mungkin dengan Wagub bisa saja seperti itu. Nah kalau Gubernur Riau itu dari istrinya itu habis menghadiri acara Dharma Wanita. Dharma Wanita itu banyak yang kena waktu itu. Nah jadi sebetulnya bisa kita tracing bisa seperti dilacak apa begitu kan. Tapi pertanyaannya tadi memang ini nomor satu menunjukkan bahwa saya setuju dan di editorial juga dikatakan Dr. Monika mengatakan bahwa ya siapapun bisa terkena begitu kan, siapapun bisa terkena. Rakyat biasa dan pejabat juga sama ya. Dan ini kalau kita tidak bisa kendalikan, itu makin lama orang-orang yang dekat dengan kita yang kena, begitu kan? Ya dulu mungkin saudara kita tidak, tapi sekarang kita dengar kabar saudara kita kena. Kalau dulu masih berjarak orang-orang kena, sekarang makin lama makin dekat dengan kita. Ya, apa keluarga kita atau tetangga kita, begitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul mengendalikan. Nah, terkait dengan pejabat, saya kira memang sedapat mungkin harus mengantisipasi. Ya misalnya saya pernah bertemu dengan satu pejabat daerah yang sekarang terkena COVID misalnya. Waktu bertemu itu tidak ada misalnya saya harus rapid. Iya kan? Tapi di pejabat lain itu melakukan itu. Kalau saya ingin bertemu dengan dia di kantor misalnya atau di rumah dinas katakanlah itu harus rapid. Diminta tes dulu. Nah itu juga persyaratan. Apalagi di kantornya kan begitu. Nah itu salah satu antisipasi. Yang kedua juga ya sedapat mungkin lah jangan menghadiri acara-acara yang tidak perlu. Ini mohon maaf ya misalkan Pak Ariza menghadiri maulid di Tebet begitu kan. Ya nanti orang menuduhnya bisa-bisa gara-gara itu gitu kan. Kan pejabat harus menjaga image, citra. Ini bukan pencitraan, tapi memang keharusan. Pak Anies misalnya, ya menjemput
kerumunan juga dalam proses itu begitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya kan, supaya nanti ya tidak memunculkan image kenanya di situ gitu loh. Walaupun belum tentu juga. Ya, tetapi sekali lagi pejabat ini kan ngurus rakyat. Nah, kalau dia COVID, walaupun katanya masih bisa dari pemerintahan tetap berjalan katanya. Iya, pemerintahan harus tetap berjalan, tetapi kan sedikit banyak terganggu. Yang kedua, dia ini kan penanggung jawab penanggulangan COVID di daerah. Kalau yang leadernya ini kena begitu kan, pasti terganggu ya. Masyarakat terus gimana begitu kan? Siapa yang mengurus? Iya, bukan cuma yang ngurus. Nah, Anda meminta rakyat setiap hari untuk jaga protokol supaya tidak kena COVID, Anda sendiri bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Bisa seperti itu begitu loh. Itu saya kira. Ya, tetapi sekali lagi kalau sudah kena apa boleh buat. Kalau sudah melakukan berbagai hal kena juga. Nah, mungkin baru bisa kita katakanlah maklumi. Tinggal lagi bagaimana menyampaikannya ke publik supaya bisa kita tracing, baik pejabat maupun tokoh. Kan itu dia, pertanyaannya adalah begini Bang, kan ini dulu kalau saya tidak salah ingat di awal-awal pandemi itu juga menjadi masalah. Apakah informasi mengenai tertular COVID itu tetap jatuh pada rahasia pasien yang hanya boleh diketahui oleh pasien dan dokternya begitu? Atau memang harus disampaikan ke umum karena ini kan sangat menular dan sangat berbahaya. Bagaimana? Begini. Jadi ada dua hal. Kalau dia pejabat publik, saya kira tidak apa-apa. Atau dia tokoh publik, harus menyampaikan. Alasannya apa Bang? Ya supaya diketahui, misalnya saya pernah nggak berinteraksi dengan dia rakyat. Supaya kita tahu. Umat. Kalau dia tokoh agama misalnya, kalau dia tokoh di organisasi besar pernah nggak rapat misalnya dengan itu, kita jadi tahu. Pejabat publik. Nah, itu kewajiban pejabat publik kan mengumumkan kondisinya kepada publik kan gitu ya. Yang kedua, kalau terkait dengan rakyat biasa itu memang tidak boleh disampaikan. Ya, itu keperluan untuk mengetahuinya Satgas adalah kepentingan untuk men-tracing supaya tidak banyak yang lebih banyak yang Betul, terkena kira-kira seperti itu. Kita lihat di mana-mana seluruh dunia pejabat mengumumkan mengumumkan semua. Trump, siapa Boris, itu pejabat resmi Bang. Inggris, Kalau pemimpin informal kan belum ada kewajibannya. Iya, itu dia tadi saya sampaikan bahwa memang pejabat pun tidak ada kewajibannya. Ini kan soal fatsun gitu loh. Ya, soal fatsun. Tokoh publik Kiai Said, Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Kiai Said NU, itu mengumumkan. Ini adalah tanggung jawab moral untuk menjaga supaya orang-orang di sekitar tetap sehat. Iya, betul. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita benar-benar bisa belajar Bang? Karena saya pikir ketika kita akan membahas ini baru satu gubernur ternyata sudah jadi dua. Amit-amit, tapi jangan-jangan saat ketika kita berbicara bertambah lagi Bang. Bagaimana mencegah itu kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Anda Bu menghentikan klaster pejabat nih Bu? Ya, pejabat yang memproklamirkan dirinya positif terpapar COVID-19 ini itu memang harus dilakukan. Memang seharusnya demikian. Ya, karena beliau-beliau itu kan harus memberi contoh. Adapun lalu dilakukan isolasi begitu, itu mudah sekali untuk mereka bekerja pekerjaan sehari-hari bisa dilakukan secara virtual, kemudian suplai makanan, obat-obatan dan keperluan lainnya itu ada anak buah yang bersiap sedia untuk bekerja. Nah, jadi malah kalau ada tokoh masyarakat yang menutupi keterpaparannya atau menyembunyikan sesuatu sehingga tidak jelas, ini yang menimbulkan pertanyaan. Ada apa? Mengapa dia sampai menyembunyikan?
Sehingga kemudian tadi dikatakan harus menghadiri acara-acara yang yang sebetulnya tidak perlulah supaya menghindari penularan. Tapi bagi mereka-mereka itu perlu, Bung Leo, untuk pencitraan dirinya supaya dikatakan memperhatikan rakyat kecil. Orang yang agamis. Saat ini orang semua takut dikatakan tidak agamis. Itu. Nah, sebaliknya ini untuk rakyat kecil itu memang mereka yang terpapar ini isolasinya kemana? Rumah sakit di daerah sekarang penuh semua. Isolasi mandiri, siapa yang akan mensuplai dan mengurus segalanya? Sedangkan mereka harus kerja karena hasil hari ini dimakan hari ini. Baik. Jadi perlakuan itu harus dilakukan juga sebagai contoh untuk rakyatnya. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Usman. Selamat pagi Pak Adrian. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Intinya sih kalau untuk pejabat yang baru-baru ini mengumumkan, saya sih tidak terlalu yakin ya, karena dia kan lagi ada kasus dengan yang lagi ngumpet gitu. Oke. Bagi dia seakan-akan menyalahkan wakilnya lagi. Tapi intinya gini lah. Intinya begini, untuk pejabat-pejabat yang memegang wilayah, artinya mereka ini kelihatannya tidak memahami pola sebaran dan pola pencapaian kerja di wilayahnya gitu. Kalau sampai dia terpapar, itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri juga relaktan, artinya tidak waspada. Kalau untuk pejabat-pejabat yang memegang kewilayahan ya, kecuali pejabat-pejabat yang tidak memegang kewilayahan gitu. Itu bisa terjadi karena memang untuk pejabat-pejabat yang memegang kewilayahan seharusnya dia bisa memahami pola sebaran dan peta yang ada di wilayahnya gitu loh. Itu yang akan membuat alasan kedua akan berlaku. Alasan keduanya itu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kewaspadaan dia harus jauh lebih tinggi seharusnya. Karena dia memegang wilayah tersebut untuk bisa memahami pola sebarannya. Intinya itu sebenarnya di situ. Artinya mereka kelihatannya tidak memahami. Oke, terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Adrian ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak. Jadi begini Bung Leo, saya khawatir muncul pepatah kata kuno yang mengatakan guru kencing berdiri, bukan murid kencing sendiri, tetapi gurunya itu dikencingi murid gitu. Yang jadi persoalan, kita kan berbicara tentang pemimpin yang adalah panutan kan? Tetapi yang jadi persoalan, ketika seorang pemimpin yang setiap hari menghimbau rakyatnya harus mengikuti prokes, protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Tetapi kok sekarang kalau beliau yang kena, pertanyaannya seperti Ibu Indra tadi katakan, ini ada apanya? Jadi persoalannya bahwa ketika pejabat publik itu sendiri terpapar dengan COVID ini nah berarti kan dia tidak memahami sepenuhnya tentang prokes itu sendiri. Menyuruh masyarakatnya, menyuruh rakyatnya harus disiplin, dia sendiri yang tidak disiplin. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa seorang pemimpin lepas daripada ada kepentingan di balik itu semua sehingga lalai terhadap prokes, disuruh tidak mesti harus berkerumun datang, berkerumun malam, bikin pesta pora. Inilah pemimpin-pemimpin kita ke depan. Tetapi saya setuju Bung Leo, kalau pejabat publik itu sudah terkena, dia sendiri mengumumkan. Nah ini suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa ya walaupun dapat cercaan nanti dari masyarakat, tetapi dia harus jujur mengatakan bahwa dia terpapar. Baik, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence masih ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Usman.
Selamat pagi Pak. Selamat Silakan pagi, Pak Iwan. Pak. Masalah kesehatan dan keselamatan rakyat itu segala-galanya. Kalau hidup ini perjuangan, tantangan, resiko pengorbanan, lalu kita berusaha untuk meminimalisir optimal maksimal dari masalah pengorbanan dan resiko itu. Nah, yang dimaksud pejabat di sini kan bisa pemimpin kan. Nah, kalau pemimpin itu ada dua, pejabat formal dan pejabat informal. Ini tidak bisa lepas ini, sebab pengalaman membuktikan seperti itu. Pejabat formal yang diatur dari presiden sampai kepala desa. Lalu di sini yang memegang posisi sentral strategis itu pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, lalu kepala desa. Itu yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan ini. Untuk itu diminimalisir. Dan kalau kemudian kita itu ingat bahwa formal kesehatan itu tetap dilaksanakan, protokol kesehatan itu, yaitu, tapi yang lebih hebat lagi, kalau kita itu mampu untuk meningkatkan daya tangkal dan imunitas ini. Dan itu sederhana sebenarnya kalau untuk masyarakat. Dan untuk itulah pemimpin itu memberikan contoh dan kerja keras bahwa dia bertanggung jawab bukan hanya amanah rakyat, tapi amanah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting di situ. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kita akan melihat bagaimana pendapat dari masyarakat ini, tapi setelah jeda Bang Usman dan Musya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Tadi para pemirsa, Bang Usman mengatakan bahwa ya mengapresiasi kalau ada pejabat yang akhirnya mengumumkan, walaupun mereka berharap pejabat ya kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai terkena COVID. Bagaimana Bang? Iya, saya kira itu betul. Yang pertama tentu saja menghindarkan sedapat mungkin. Bagaimana caranya? Ya sudah jelas lah, jaga protokol kesehatan. Tadi Dr. Monika sudah memberikan banyak tips. Misalnya rapatlah di ruang terbuka. Presiden Jokowi misalnya waktu membagikan bantuan untuk COVID itu kan di luar, di halaman istana begitu. Betul. Misalnya hal seperti itu bisa dilakukan. Dia harus lebih ketat lah dibandingkan masyarakat biasa, pejabat. Misalnya siapapun yang mau berjumpa dengan dia itu harus rapid. Nah tadi saya sampaikan salah satu pejabat yang sekarang terkena itu, saya bertemu bebas. Tidak ada syarat rapid. Ya, tetapi kalau di kementerian setahu saya sih itu kewajiban. Wajib mau berjumpa, bukan saja berjumpa dengan pejabatnya, ke tempat itu pun pasti ke kementerian harus rapid. Saya pernah hampir tidak bisa masuk misalnya ke satu kementerian karena tidak ada rapid. Tidak ada hasil tesnya. Tidak ada hasil tes begitu. Nah ini juga salah satu antisipasi. Yang kedua tentu saja ya tidak perlulah menghadiri kerumunan-kerumunan yang tidak terkait dengan fungsi dia atau tugas dia sebagai pejabat, tidak terlalu terkait begitu loh. Tapi kan katanya tadi paling pencitraan, kalau enggak pencitraan tadi kata Bu Indra kan, tadi begitu kan, biar dibilang agamis karena orang lebih khawatir tidak disebut tidak agamis daripada terkena COVID, kelihatannya begitu ya dalam konteks tadi omongan Bu Indra begitu kan. Nah, ya nggak perlu yang istilahnya nggak dihadiri pun dia tidak ada apa-apa lah, tidak ada konsekuensi gitu kan. Ketika konsekuensi dia sebagai pejabat publik justru resikonya besar. Nah itu dihindari begitu kan. Kecuali dia harus rapat penting menentukan APBD segala macam misalnya begitu ya. Nah bolehlah itu, ya itu kan juga terbatas jumlahnya. Lah ini udah kerumunan begitu kan, dia sengaja hadir di situ. Supaya benar-benar berhenti Bang klaster pejabat, apakah harus ada rem darurat yang ditarik 2 kali 3 kali begitu? Ya tidak harus seperti itu begitu ya. Sebetulnya kalau kita bisa menjaga protokol kesehatan, disiplin, dan itu mestinya dimulai dari para pejabat, fine. Taiwan itu nggak ada yang kayak begitu, tapi semua lihatlah pakai masker, semua disiplin.
Tiongkok juga sekarang seperti itu. Taiwan ya tidak pernah kena loh itu. Iya ya. Ya jadi sebetulnya sama seperti misalnya libur perlu di ini kan nggak? Ya kalau kita disiplin ya libur monggo begitu. Tapi kan enggak. Coba lihat di hari-hari libur. Iya. Itu orang bebas-bebas maskernya dilepas. Tadi makan bersama kata Dokter Monica. Ya nggak mungkin makan pakai masker lah ya kan? Nggak bisa masuk ke mulut kita. Sebenarnya kalau makan tidak ngobrol bisa mungkin ya Bang ya. Bisa. Tapi masalahnya nggak mungkin nggak ngobrol kalau orang Indonesia. Ngobrol betul begitu. Nah jadi ya caranya tidak ada lain. Pejabat, tokoh harus lebih ketat menjaga protokol kesehatannya. Yeah. Nah kalau itu sudah dilakukan terjadi juga, ya kita kan tidak tahu. Ini virus ini kan aneh juga nih, apa kita masih terus mendeteksi karakternya kan. Tapi begitu, usaha kan? harus maksimal. Harus maksimal. Kalau sudah kena, ya harus mengumumkan begitu loh supaya publik paham, bisa dilakukan tracing dan lain-lain. Jadi nggak boleh kalau tidak diumumkan begitu. Baik, kita harap semoga tidak berlanjut lagi klaster pejabat ini. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, resiko penularan kalangan pejabat dapat lebih tinggi karena tuntutan bertemu dengan orang banyak. Masih banyaknya klaster pejabat menunjukkan masih lemahnya penerapan protokol kesehatan yang harusnya lebih ketat. Hal ini adalah konsekuensi dari tanggung jawab mereka terhadap tugas dan rakyatnya. Kita menuntut para pejabat seluruh Indonesia untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di segala lini, termasuk di lingkaran keluarga mereka. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.